Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini untuk pertemuan pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dayani Vera Versanika. Di sini saya akan mengisi mata kuliah Audit Sistem Informasi. Untuk mahasiswa semuanya, bobot penilaian yang akan saya informasikan. Untuk UAS-nya 35% untuk bobot penilaian, untuk UTS-nya yaitu 30%, untuk tugas besarnya 25%, dan untuk kuisnya sekitar 10%. Baik. Di sini dilanjutkan untuk buku referensi nih. Buku referensi yang saya sarankan ada CISA, ada COBIT, kemudian ada Sistem Control and Audit, kemudian di sini ada ISAKA. Mahasiswa semua pasti sudah mengenal atau mendengar kata audit nih. Audit itu apa sih? Biasanya berkaitan dengan keuangan nih. Nah, audit biasanya di sini melakukan evaluasi atau mengevaluasikan suatu informasi data yang sudah terdokumentasi pada suatu organisasi. Namun di sini harus memenuhi kriterianya, baik itu kriteria penilaian dari suatu instansi, perusahaan atau organisasinya. Begitu. Di sini ada definisi yang berkaitan dengan audit. Saya ambil kutipan dari Jam-Jam Pais. Di sini kita lanjut dengan definisi sistem informasi. Secara garis besar yaitu mengambil keputusan. Ini ada definisi menurut Irviani dan juga Anggraini. Di sini definisi sistem informasi, suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil sebuah keputusan, serta menjalankan operasional yang merupakan gabungan dari, yaitu sumber daya. Sumber daya ini yang dimaksud adalah manusia. Kemudian teknologi ini bisa berupa yaitu komputer, internet, dan lain sebagainya ya, yang berhubungan dengan hardware, begitu. Atau software juga. Lalu di sini ada aktivitas yang sudah terorganisasi atau terstruktur di dalam sebuah perusahaan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan audit sistem informasi ini? Nah, audit sistem informasi ini ada beberapa definisi yang saya kutip. Menurut yaitu Ron Weber, di sini kita garis besar yaitu memelihara data integritas, kemudian mengamankan aset pada perusahaan tersebut gitu ya. Apakah bekerja secara efektif atau efisien digunakan oleh yaitu sumber daya di perusahaan tersebut. Tujuan audit sistem informasi dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, mengamankan aset. Untuk mengamankan aset ini berhubungan dengan instalasi sistem informasi seperti hardware, software, pengguna, kemudian file data, lalu ada dokumentasi sistem dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada menjaga integritas data. Untuk menjaga integritas data, jadi ada beberapa atribut kelengkapan, baik yaitu dipercaya dan juga diteliti data tersebut. Begitu. Lalu yang ketiga menjaga efektivitas sistem. Untuk menjaga efektivitas sistem, di sini biasanya sistem informasi bisa dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai sasaran dan tujuannya, begitu. Lalu untuk yang terakhir mencapai efisiensi sumber daya. Di sini di perusahaan banyak menggunakan sumber daya berbagai macam bidang gitu ya, seperti mesin dan segala perlengkapannya, baik itu perangkat lunak atau software, kemudian sarana komunikasi, kemudian tenaga kerja ataupun sumber daya manusia, dan di sini bisa mengoperasionalkan atau mengoperasikan sistem yang ada pada perusahaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tahapan audit sistem informasi. Menurut Ron Weber ada 5. Pertama, perencanaan audit. Nah, perencanaan audit atau disebut dengan planning the audits, apakah bisa untuk auditor eksternal akan dilakukan investigasi pada klien agar bisa mengetahui apakah auditnya bisa diterima ataupun tidak gitu. Jadi di sini menempatkan anggota auditnya nih, menghasilkan perjanjian audit yang sudah ditentukan, menghasilkan informasi latar belakang klien, dan juga menganalisis prosedur atau SOP yang ada agar bisa memahami bisnis klien dan mengidentifikasi resiko audit pada suatu perusahaan tersebut. Jadi di sini kita harus benar-benar matang pada saat melakukan audit. Lalu yang kedua, ini ada pengujian kendali atau test of control. Untuk tahapan ini, pihak auditor biasanya akan melakukan tes kontrol pada saat si klien mengatakan bahwa kontrol resiko tersebut ternyata berada pada level yang maksimal sebagai acuan untuk mengurangi biaya testing yang ada. Untuk fase ini biasanya pihak auditor tidak akan mengetahui apakah identifikasi kontrol sudah berjalan secara efektif. Untuk itu kita membutuhkan evaluasi yang lebih detail begitu. Kemudian yang ketiga, pengujian transaksi, test of transaction. Biasanya pihak auditor akan memanfaatkan tes atas transaksi yang ada untuk mengevaluasi apakah ada kesalahan ataupun proses yang tidak biasa terjadi nih pada saat melakukan kegiatan transaksi. Jadi di sini tes transaksi ini biasanya mencakup untuk menelusuri jurnal pada perusahaan tersebut sebagai sumber dokumen yang ada dan memeriksa berkas, juga memeriksa keakuratan data pelaporan keuangan di suatu perusahaan. Begitu ya. Lalu yang keempat, ini ada pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil. Di sini
Biasanya untuk mengetahui pendekatan apa yang digunakan pada fase tersebut, kita harus memperhatikan nih di perusahaan itu untuk mengamati harga dan kesatuan data tersebut, ketersediaan fisiknya, yaitu biasanya barang ya, di gudang. Kemudian kita akan melakukan konfirmasi ulang. Apakah benar nggak sih barang ini misalnya ada sekian-sekian, sesuai nggak datanya, seperti itu ya. Lalu yang kelima, penyelesaian audit. Untuk fase terakhir ini, pihak audit eksternal akan melakukan beberapa tes tambahan untuk bukti yang ada nanti bisa dijadikan sebagai bahan pelaporan atau laporan. Biasanya untuk ruang lingkup audit sistem informasi ini lebih fokus pada keseluruhan sumber daya informasi yang sudah tersedia, seperti aplikasi, infrastruktur, personalia atau sumber daya manusianya, dan juga informasi lainnya yang saling berkesinambungan, gitu ya. Dan terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.